Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, lawistazadtuhu, kalau aku tambah lagi pertanyaan summa ayyu lazadani, pasti Nabi akan tambahkan lagi jawaban untukku, tapi beliau sudah merasa cukup. Maka dari hadis itulah berkembang platform digital Lazadani, ditambah oleh Nabi. Tapi hari ini kita lupa untuk memaknai narasi. Nabi tidak katakan fi awwalil waqti, Nabi katakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan salah seorang pensyarah Sahih Muslim adalah Imam An-Nawawi. Ketika mensyarahkan hadis ini beliau katakan, man adda salata ba'da dukhuli waqtiha wa qabla khurujihi qad adda salata fi waqtiha al-mahdud. Barang siapa yang mengerjakan salat setelah masuk waktu dan sebelum keluar waktu, maka sungguh ia sudah menunaikan salat di dalam waktu. Enggak disyaratkan mesti di awal. Al-amru la yaqtadil fawra, perintah tidak mengharuskan pelaksanaannya segera, yang penting di dalam waktu. Maka Nabi menjadi contoh utama bagi kita. Selalu saya ulang-ulang, Nabi kita bukanlah seorang pribadi yang disiplin salat di awal waktu, tapi Nabi adalah seorang yang disiplin melaksanakan salat fardu secara berjamaah, baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu, tetap berjamaah. Kita pokoknya di awal waktu. Maka salat berjamaah di awal waktu menjadi harga mati bagi kita. Padahal harga mati di negeri ini cuma dua. Yang pertama NKRI, yang kedua vaksinasi. Vaksinasi harga mati. Enggak divaksin bisa mati gitu aja. Ternyata setelah divaksin mati juga. Diberikan ruang. Tapi apa yang terjadi? Kita kehilangan nilai akhlak di dalam Islam. Nabi tidak pernah berbangga dengan umat yang sholat. Nabi bahkan menafikan makna sholat kita bila tidak mengubah perilaku sosial. Maka dalam banyak versi riwayat hadis, salah satunya berbunyi dengan nada yang sama, ma'amana bi mambata syab'ana wajaruhu ala jambihi ja'i' wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman kepadaku orang yang di waktu malam tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangga di sebelah rumahnya lapar dan dia sadar. Tahu ada orang lapar di sebelah, tapi dia nggak mau peduli. Yang penting bagi saya salat berjamaah di awal waktu. Maka hari ini bahkan ada sebagian di antara orang Aceh yang buka usaha jualan makanan, mekat buku. Datang pelanggan, menyekendu anak gejak kena. Dia sedang lapar, duduk di warungnya. Tapi karena hanya berkumandang azan, dia abaikan tamu yang lapar ini hanya untuk sholat di awal waktu. Anda tidak punya akhlak. Apa salahnya sedikit bertanya, menyapa lebih dahulu untuk menunjukkan Anda orang Islam yang berakhlak? Mohon maaf Pak, ini sudah berkumandang azan. Kira-kira Bapak terburu-buru atau tidak? Kalau tidak terburu-buru, izin kami mau salat dulu. Kalau terburu-buru, kami akan layani Anda lebih dahulu. Ya tanpa babibu, berangkat. Orang menyekan dek kubur ya kena. Kecuali orang yang sengaja setiap berkumandang azan dia datang. Maka saya teringat terakhir ceramah di Babul Mawaddah Makodam Iskandar Muda menjelang PSBB, peringatan Isra dan Mi'raj. Waktu itu Pak Daniel Khardin masih menjadi kasdam. Isra Mi'raj berbicara tentang waktu salat. Di hadapan prajurit TNI yang berseragam, yang disiplin tersebut, Bang Hasan di Lubis masih menjadi komandan Kodimnya. Saya tantang.
Bapak-bapak TNI yang terkenal disiplin ini, kalau saat azan berkumandang, tiba-tiba dipanggil oleh komandan, ada ke masjid dulu atau temui komandan dulu? Kompak mereka menjawab, sholat dulu Ustaz. Dua komandan di depan. Ada Pangdam, ada Kasdam, ada Dandim. Saya ulang lagi. Bapak-bapak TNI yang sangat disiplin, kalau berkumandang azan lalu dipanggil oleh komandan, Anda ke masjid dulu atau komandan dulu? Tinggal setengah yang jaga. Masjid dulu Ustaz, yang lain sudah sedar, komandan itu. Saya ulang yang ketiga kali. Bapak-bapak TNI yang sangat disiplin, ketika berkumandang azan dipanggil oleh komandan, Anda ke masjid dulu atau komandan dulu? Diam semua. Nah komandan itu. Saya katakan, kalau saat azan berkumandang dipanggil oleh komandan, temui komandan dulu. Iblis seolah-olah ingin menelanjangi saya dengan pernyataan tersebut. Ini ajaran sesat. Anda usul tengku ugamlah. Saya katakan, temui komandan dulu, karena Anda tidak tahu kondisi darurat apa yang menyebabkan Anda dipanggil pada waktu tersebut. Boleh jadi ada tamu, ada kondisi darurat dan lain sebagainya. Temui beliau dulu. Tapi bila setiap kali berkumandang azan dipanggil oleh komandan, ganti komandan Anda. Saya kaya bangkai dua, saya kaya bangkai dua. Yang menyekit komandan Anda. Cuma kalau sekali-kali dipanggil pas bertepatan dengan waktu azan, ada kondisi darurat yang harus dipahami. Namun inilah kita yang tidak paham kosakata. Kita sholat duhur jam 2, kita sholat duhur jam 3. Semayang hari, telat agak boleh. Ini orang yang tidak belajar bahasa Indonesia. Baru disebut telat apabila waktu sudah habis. Maka saya paling kesal menghadiri kenduri, diundang enggak disebut batas akhir. Kepada Ustaz Masrul Aidi, mohon keringanan lengkap untuk menghadiri acara kenduri pernikahan anak kami tanggal sekian bulan sekian hari bulan, dari jam 11 sampai dengan selesai. Ini pegah apa dong? Sampai dengan selesai. Jam 2 kita datang disambut dengan pertanyaan menggugat. Kenapa kau? Dipikirlah galak ada jawabnya. Kita sudah sangat mengantuk, yang terbayang hanya bantal dengan kasur untuk tidur. Kita tinggalkan hasrat itu untuk memuliakan undangan beliau. Untuk makan sudah nggak sanggup lagi, perut sudah kenyang. Kenapa kita datang? Hanya untuk memuliakan beliau. Tiba-tiba saat kita datang ditanya dengan nada muka, telat aku. Itu jawaban yang paling sesuai, balas pertanyaan. Mampu jawab, karena kedelatan. Ini pertanyaan yang tidak berakhlak. Jangan pernah menggugat tamu yang datang menghadiri undangan Anda, kecuali Anda buat batas dari jam 11 sampai dengan jam 1. Maka yang datang setengah 2 telat. Allah berikan batas waktu salat duhur dari jam 12.30 sampai dengan jam 15.45. Sebelum berkumandang azan asar itu masih waktu duhur dan tidak disebut telat. Tapi karena kita tidak paham tadi, maka kita gugat telat. Ilah berigin kau. Ini persoalan tentang makna kosakata. Maka amar ma'ruf nahi munkar, ketika disuruh bentuk lembaganya oleh Allah, bukan berhenti pada kebaikan, tapi tawarkan yang lebih baik. Yang ini sudah baik, sudah ada yang lebih baik, naikkan derajatnya. Maka hari ini Aceh tidak berjalan maju, jalan, tetapi jalan di tempat. Masalahnya tempatnya berjalan lebih cepat daripada gerak kita. Kita sedang jalan di atas treadmill. Treadmillnya berjalan lebih cepat daripada kita. Kita terlihat berjalan maju, tapi sebenarnya kita sedang mundur. Kenapa? Karena kita tidak berpatokan kepada standar Nabi, memperbaiki akhlak lebih dahulu. Maka hari ini sebenarnya pemimpin Aceh tidak perlu melanglang buana untuk menawarkan negeri Aceh ini kepada investor. Analoginya, Aceh ini gadis cantik, hanya tidak dipoles saja, nggak di make up saja, tidak dibantu otaknya itu menjadi cerdas. Maka kalaulah kita punya anak gadis tiba waktu menikah, ada dua opsi. Opsi yang pertama, temui setiap laki-laki menawarkan anak perempuan kita. Tengku nutim kawin dengan darah, tengku nutim kawin dengan darah. Dan ini yang sedang dijalankan oleh pemerintah Aceh, datang kepada setiap laki-laki menawarkan anak gadisnya. Tapi anak gadisnya di muka masih mantang duting marang. Oh, anak tersebut, be badan lagi naro, be be. Tapi dia temui setiap laki-laki untuk menawarkan, mau nggak kawin dengan anak saya?
Oh baik Pak, saya datang ke rumah nanti saya lihat anak Bapak. Aku dah pejamai ganyan terdekun kuah belangong, kamati kambing tindak. Setelah dia lihat, dia tanya bagaimana? Ada keinginan? Saya istikharah dulu Pak. Nyorame udah agak mijak kena, mijak kendali kalian adanya payah bawa. Maka lampu lengkat. Tapi seorang orang tua yang bijak ketika anak gadisnya tiba waktu menikah, dia tidak pedulikan laki-laki mana yang akan datang. Dia fokus untuk memperbaiki kualitas anak gadisnya. Diajarkan keterampilan tata busana, diajarkan keterampilan tata boga, diajarkan isi otaknya ketika berbicara nyambung dengan semua orang. Kita ajak berbicara tentang sastra, dia paham sastra. Kita ajak berbicara tentang politik, dia ngerti politik. Kita ajak berbicara tentang semua ilmu, nyambung. Ada konektivitas, sinyalnya 5G. Ya awak tidak pakat pegang apa? Mantong GPRS kelas 10. Keban keadaan sehat, ibu dah lihat streaming. Alhamdulillah sehat ibu. Yang menyelaginya, lehego tu namanya, keban sehat. Sehat. Partikular lagi. Kamu mulai kuliah. Bak fakultas pun. Kesehatan. Yang disebut UMIN. Hanya kerakat, merumpau rumah tulalip. Enggak ada sinyal. Maka andai kata kita fokus membenahi Aceh saja dengan uang yang ada. Bayangkan 100 triliun dana otsus yang sudah masuk menguap. Enggak ada orang Aceh yang bertambah kaya dengan 100 triliun tersebut. Kalau saya jadi gubernur Aceh, 100 triliun itu saya bangun jalan tol. Itu yang sudah selesai yang belum dipakai, termasuk dia yang jadi cakap anak bilang 75 km itu anggarannya 13,5 triliun. Saya sudah hitung mulai dari Cekeung sampai ke Kuala Simpang itu hanya 465 km. Dibagi 75 itu 6 kali lipat. 6 kali 7 13,5 triliun hanya menghasilkan angka 86 triliun. 86 triliun dana otsus dibangun jalan tol dari Cekeung terus Kuala Simpang. 465 km milik pemerintah Aceh. Enggak perlu gubernur surati mereka untuk buka akses jalan tol supaya panitia MTQ bisa lewat. Kampung Road 465 km. Satu mobil kecil saja melintas dari Bandar Aceh Kuala Simpang 465.000 masuk dalam kas pemerintah Aceh. IE motobus 1 km 2.000 rupiah, 1 juta masuk dalam kas pemerintah Aceh. 2.000 mobil melintas, 2 triliun masuk anggaran pemerintah Aceh setiap tahunnya. Dumna ni dah mompeng, dah kurek, dah debuk berutainya, dah payah lagi pusat. Tapi tidak ada yang berfikir demikian. Makanya ke depan, pilih saya. Mau tidak tengok hana lipeng kabeh. Untung nama alim hijuk 8 triliun. Ini masalah kita. Tidak pernah fokus untuk meningkatkan kapasitas diri. Selalu berharap bergantung kepada orang lain. Maka hari ini, mudah-mudahan tahun ini kita tidak lagi menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Karena sebenarnya nggak penting lagi. Sebab kita sudah hat-trick. 4 kali berturut-turut mendapatkan juara 1 termiskin se-Sumatera. Dari piala bergilir menjadi hadiah tetap. Kejutan lah ini nanti. Hanya cocok di urut lain. Bayangkan, ini negeri kita. Andai kata itu terus berputar, maka anak cucu kita akan bahagia. Makanya saya duduk nonton televisi. Saya nggak suka lagi nonton sinetron. Pegawainya saya nonton sinetron. Saya lihat berita Norwegia mendapatkan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi mereka tidak gila seperti kita. Mereka ingat anak cucunya. Sudah miliaran dolar mereka investasikan untuk masa depan. Mereka hanya bangun fasilitas jalan yang nyaman. Mereka bangun fasilitas publik yang luar biasa. Mereka tidak gila untuk membangun rumah ugal-ugalan. Mereka tidak gila untuk membeli mobil mewah yang luar biasa. Mereka investasikan untuk anak cucu. Dubai, ketika diwawancara oleh wartawan CNN. Memang CNN itu singkatan dari cuma nanya-nanya. Kenapa Anda bangun gedung-gedung hebat setiap tahun yang spektakuler? Apa jawaban pemimpin Dubai, Syekh Hamad ini? Kami lahir di tengah padang pasir. Nenek moyang kami adalah para penggembala ternak.
Kami berjalan kaki tanpa alas. Tiba-tiba di tahun 80-an dari bawah tanah kami dieksplorasi keluar migas. Hari ini kami kaya, ada banyak uang. Tapi kami sadar bahwa migas ini akan berakhir. Nanti ketika migas ini, minyak dan gas ini habis, anak cucu kami akan makan apa? Maka ketika uang sedang banyak, kami persiapkan untuk ekonomi jangka panjang. Fasilitas kunjungan wisata. Kami bangun hal-hal yang spektakuler agar nanti saat minyaknya habis, orang tetap datang kemari memutar uang mereka. Nyandum dan kaya nanggro kepikir masa depan. Itenyo legenyo nanggro hanya pikir tepu. Tinggal babeh yang kena. Ini masalah kita. Gak pernah ada yang memberikan wawasan ini kecuali saya. Yang jampu ini puyur. Maka sadarkan anak-anak kita tentang investasi masa depan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan seperti inilah kita ingin menyadarkan bahwa Islam itu mengajarkan dakwah, dan dakwah ujung tombaknya adalah akhlak. Salat adalah media, bukan tujuan. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Setinggi apapun kualitas rukun dan syarat yang kita penuhi, bila di dalam salat tidak teringat Allah, salat kita bahkan menjadi unsur celaan dari Allah Ta'ala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Mereka yang ketika berdiri menunaikan salat sikapnya malas-malasan, ogah-ogahan. Yura'unan nasa, tujuannya hanya untuk pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salat tidak ingat Allah kecuali sedikit saja porsinya. Bahkan salat kita dicela oleh Allah bila di dalam salat tidak mengingat Allah. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sebagus apapun kualitas salat, bila tidak ada kepedulian tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka salat kita tidak bermakna dalam pandangan Allah Ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau akhlak kita sudah baik, insya Allah yang lain akan mengikuti dari sekitarnya. Maka hari ini persoalan kita adalah nilai tawar ini, unsur akhlak ini yang tidak terbangun dengan baik. Pertanyaannya, dari mana kita mulai akhlak? Ada dua hal. Yang pertama di jalan raya, dan yang kedua di tempat pertemuan manusia. Di jalan raya tunjukkan akhlak kita. Saya baru saja dalam perjalanan kemari tadi, sedang kecepatan tinggi di jalur cepat paling kanan. Enggak tinggi-tinggi sekali, sekitar 100 km per jam. Ada cewek, lepani di tengah subuh naik sepeda motor. Dia sedang enak-enak di jalur tengah, tiba-tiba kami pet belah dia. Maka ilakai tak terdewa akhiratnya. Mungkin dia sudah berdoa dari semalam agar meninggal di jalan yang lurus. Itunya tengah kereta kilometer kecepatan, jalur cepat, dia ingin jalan santai ke sebelah kanan. Kita klakson untuk keselamatannya. Ibalah klakson lebih panjang bawa dia. Ada bukan terfikir trip telat truk ke tahu. Bukan habang aja dia. Itu pun dia wajah ke. Ini masalah kita. Bahkan jalan raya kita tidak menjadi tempat yang aman. Maka mulai dari jalan raya. Dan itu barometer iman yang paling rendah. Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan di jalan. Maka jangan pernah berani menyatakan Aceh bersyariat Islam kalau tidak ada seorang pun pemimpin publik, pemerintah, kabupaten, kota, provinsi sampai ke kampung yang berfikir untuk memberikan akses jalan itu yang bebas hambatan, parkir yang benar. Maka baik pegah Acehnya bersyariat menyelam pikiran pemimpin Hananin untuk peluah jalan kampung bejit selisih kenderaan. Nyo rumah bebe kapai Nabi Nuh, jalan be jalan tiku. Di rumah motor nak leboh toko, tebi temong pikiran. Macet Tuhan, macet Tuhan. Maka coba sekali-kali warga Banda Aceh dibanding di Kota Madia Aceh ke lapang jalan. Yang pada anak PBK masih menumpang pada PBK Aceh besar. Akses jalan dulu yang kita benahi. Orang kalau melintas dengan nyaman, itu menunjukkan kita beriman. Itu derajat yang paling rendah. Tapi kalau di jalan saja Anda sudah tidak merasa nyaman, maka jangan berani menyatakan bahwa kita orang yang beriman. Benahi jalan. Parkir harus ada tempatnya.
Yang parkirnya tabuh jalur setengah pakai. Sehingga untuk melintas hanya tinggal 1 jalur setengah. Banyak kecelakaan terjadi karena orang parkir, bukan karena orang berjalan. Maka saya sudah berikan solusi, tapi tidak ada yang mau untuk mengeksekusi. Dan yang kedua, akhlak dimulai dengan jati diri dan ditandai pada 2 hal. Yang pertama komunikasi, dan yang kedua cara berpakaian. Libasukum yukrimukum qabla julusikum, pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majlis. Dan yang kedua cara berbicara, muliakan setiap orang, apresiasi setiap orang. Saya merumpok puyo kata. Merumpok udah agam, gagah tak kan bang? Yang orang agam yang terpegah gagahnya terkem-kem sampai tepuk. Ada anak buta waktu. Ketemu yang cewek puji, lagak tak kak. Yang kak yang terpegah lagaknya tapi tengok ke kem. Tapi saran saya kalau ketemu cewek jangan panggil kak, panggil adik saja. Sebab beda laki-laki dan perempuan. Laki-laki ingin dituakan dan perempuan ingin dimudahkan. Makanya orang perempuan selalu sibuk dengan anti-aging, melawan penuaan. Kita yang agamnya, oh hitam, oh putih. Diurinang, oh putih, oh hitam. Maka kalau ketemu cewek, panggil adik saja. Ada nek, tapi adik bahagia, insyaAllah. Tapi bebak makroh, adik hitam palaya. Ini filosofi. Maka kalaulah setiap orang bertemu saling memuji, rasanya dunia ini akan indah dengan sendirinya. Yang merumpok dengan sahabat dan sehat, ilmu bahagia tak merumpok, memang rumah tak ada. Yang lehuro merumpok, lehuro lagi nya. Uro keput, anak merumpok dia, anak mengatengok. Kenapa? Karena pujian itu belum ia dapatkan. Maka ini yang tidak ada pada kita. Makanya alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan saat keluar nanti kita saling memuji. Gagah dah bang, gagah dah bang, lagak hadir, lagak hadir. Tapi berpegah ke rumah kau habis. Maka insyaAllah dengan cara demikian kita akan bahagia. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita pada pagi hari ini. 45 menit, 1 jam pelajaran. Berpikir Tuhan. Hanya 45 menit saja. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehormatan diundang untuk menyampaikan tausiah di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.